Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah pertemukan dalam kondisi sehat wal afiah. Bersyukur kita pada pagi ini kita tetap sebagai seorang muslim, berkumpul nikmat iman, nikmat sehat. Semoga nikmat ini tetap terpelihara sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir kehidupan kita di dunia ini dengan nikmat husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syafaat. Sebagian dari materi ini kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu tentang definisi syafaat, macam-macam syafaat, termasuk ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Syafaat yang baik atau buruk hanya berlaku untuk di dunia. Ada dua macam. Adapun syafaat yang di alam akhirat cuman ada yang baik saja. Tidak ada syafaat yang buruk. Karena sudah tidak ada lagi tolong menolong dalam keburukan. Demikian pula di alam barzah. Maksudnya ketika orang masih berada di alam barzah, masih memungkinkan dia mendapatkan syafaat, yakni khususnya dari orang-orang yang masih hidup di dunia. Dia masih bisa memberi pertolongan, memberikan syafaat berupa doa. Itu termasuk kategori syafaat. Doa orang yang hidup untuk si mayit. Sehingga ketika ada orang yang berdoa dalam sholat jenazah, berarti dia telah memberikan syafaat kepada si mayit. Syafaat di alam barzah itu sangat dibutuhkan oleh si mayit melalui doa orang-orang yang masih hidup. Bahkan dalam riwayat, siapa yang mendoakan orang yang meninggal dan jumlah mereka itu 40, dengan catatan 40 orang itu tidak berbuat syirik, maka insya Allah doanya diterima. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, ketika itu telah meninggal, yakni salah seorang dari putra Rasul sallallahu alaihi wasallam.
annahu mata ibnun lah biqudait. Saat itu meninggal putra beliau di Qudait, au bi Usfan atau di Usfan. Lantas berkata, faqala ya Quraib, wahai Quraib, undur majtama'ala minan nas, apakah manusia telah berkumpul? Qal fakharajtu, ia berkata maka aku keluar. Fa idza nasun qad ijtama'u lah, maka ketika manusia sudah pada berkumpul, fa akhbartuhu, kami mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas. Faqal, dan dia berkata, taquluhum arba'un, apakah jumlah mereka ada 40? Qal, kata Quraib, na'am. Qal akhrijuhu, maka keluarkanlah ia. Kata Ibnu Abbas, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang yang meninggal dunia dari kalangan orang muslim, yamutu fayakumu ala janazati, dan disolati jenazah atas jenazah tersebut, arba'una rajulan, 40 laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, yang semua laki-laki itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada orang tersebut, jenazah tersebut. Jadi dari apa yang diucapkan oleh orang yang melakukan salat jenazah itu, kemungkinan besar diterima. Jumlahnya 40 orang syaratnya. Semua mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, wahai Allah ampuni dia, kasihanilah dia. Terus dia lakukan doa, wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Terus doa-doa itu diucapkan. Nah, itu permintaan syafaat, atau syafaat itu sendiri melalui ucapan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat jenazah. Maka Allah akan menerima syafaat mereka. Illa syafa'ahumullahu fih, maka Allah, melainkan Allah akan menerima syafaat, pertolongan mereka pada orang tersebut. Syaratnya berapa tadi? 40. Dan syarat kedua apa? Yang tidak berbuat syirik. Angel enggak zaman saiki disolati wong sing gak ngelakoni syirik blas? Halo? Kadang yang nyolati banyak, tapi sing pojok duwe keris ana isiye, sing situke duwe jimat, situke duwe macem-macem, situke sapa dukun. Akhirnya yang bertauhid mek karek wong 10. Makanya kalau kita pengen doa kita diterima, buat komunitas di mana semua itu orang-orang yang betul-betul muwahhid, ahli tauhid, yang tidak ada sedikit pun indikasi mereka melakukan kesyirikan. Ini penting. Kalau kira-kira meninggal di Mekah, mungkin nggak masuk kriteria itu. Hah? Meninggal di Madinah, disolati di sana, masuk nggak kriteria? Insya Allah masih banyak peluang untuk mendapatkan
yakni bukti dari hadis ini. Karena mereka di sana jumlahnya banyak dan insya Allah ya mudah-mudahan sebagian besar dari mereka adalah muwahhidin, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah, jauh dari perbuatan syirik, sehingga Allah mudahkan mereka datang ke tempat itu. Baik, ini contoh syafaat di alam barzakh. Kadang bukan dari doa orang yang hidup di dunia, tapi juga dari amalannya sendiri dia dapat syafaat. Di antaranya ketika dia di dunia mendapatkan syafaat saat di alam barzakh, waktu di dunia itu dia mengamalkan bacaan Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk, sehingga dia mendapatkan pertolongan di alam barzakh. Surah Al-Mulk inilah oleh para ulama disebut dengan Al-Mani'ah, yaitu pencegah. Sebagian mengatakan adalah mencegah dari azab kubur. Itu juga syafaat, didasarkan atas beberapa riwayat dalam hadis At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Di dalam Ibnu Majah nomor 3068, coba dicek Ibnu Majah 3068. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ia berkata, inna surata fil Qur'ani, sesungguhnya ada satu surat, di situ disebutkan suratan, yaitu satu surat, berarti hanya satu. Fil Qur'an, yang ada di dalam Al-Quran, thalathuna ayah, yang jumlah ayatnya 30. Syafa'at li sahibiha, dia memberikan syafaat kepada para pembacanya, hatta ghufirolah, hingga dia diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alladzi biyadihil mulk, yaitu lahu, tidak lain, surat itu bernama Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Makanya siapa yang mengamalkan ayat ini, baik membacanya, merutinkannya sebagai wirid setiap hari sebelum dia tidur, dan memahami maknanya serta mengamalkan isinya, fa insyaallah hadis ini akan menjadi kenyataan. Dia akan memberikan syafaat bagi para ahlinya. Tentu tidak sekedar membaca di sini ya, tapi juga memahami dan sekaligus mengamalkan isinya. Tapi orang yang mengamalkan isi dari surat ini diawali dengan dimudahkan oleh Allah untuk membacanya. Sungguh pun ini bacaan yang mudah dan banyak di kalangan kita yang sudah hafal. Tapi bukan perkara remeh kita bisa mengamalkan istiqomah. Kadang onok malese, kadang onok lalini, wis kadung pegel langsung blek turu lali. Bener nggak? Coba dicek, baca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebuah surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat dapat memberi syafaat kepada pembacanya dan akan memberinya ampunan, yaitu surat Al-Mulk. Ya. Dan riwayat ini juga ada dalam kitab sunan yang lain, yaitu dalam Sahih At-Tirmidzi. Ikhwatal iman,
Kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membaca rutin selain dari Al-Mulk ini, yakni surah Alif Lam Mim Tanzil. Surat apa kira-kira itu? Surah As-Sajadah. Dua surat ini yang selalu beliau baca sebelum tidur. Al-Mulk, As-Sajadah. Nah, kita tentunya berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari siksa kubur ya. Tidak sekedar doa kita yang kita ucapkan dalam solat kita sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itu doa juga dibaca. Di samping kita juga mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ada permintaan doa, ada amalan-amalan sunnah, dan tentunya juga kita harus menghindari sebab-sebab azab kubur tentunya. Mulai dari syirik, makan riba, berdusta. Itu diterangkan dalam hadis Bukhari nomor 712 tentang sebab-sebab sisa kubur. Di situ disebutkan yaitu orang yang melalaikan Al-Quran dipecah kepalanya. Terus ada yang berenang-renang di sungai darah, yaitu karena dia makan riba. Ada yang ditusuk dengan besi berkalup pipinya sampai tembus tengkuknya sehingga kedua pipinya menyatu karena dia berdusta. Itu sebab-sebab azab kubur. Yang dipecah kepalanya itu karena melalaikan Al-Quran. Kemudian yang keempat, berzina, dia dibakar dalam kondisi telanjang, laki perempuan dikumpulkan tapi ditaruh di atas tungku yang berbentuk segitiga. Itu hadisnya panjang tentang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak oleh dua orang lelaki dari bangsa Bani Israel ke negeri Palestina, lantas melihat tamsil-tamsil kehidupan, yaitu orang-orang yang disiksa di alam barzah itu. Dalam hadis yang lain, sebab sisa kubur itu perkara yang mungkin banyak orang tidak memperhatikan, yaitu karena istinja tidak benar, ceboknya nggak sempurna, sehingga pakaiannya termasuk tubuhnya terkena najis. Makanya hati-hati nih, terutama laki atau perempuan yang kadang kalau pipis sembarangan asal mepet ban, ya kan? Ada nggak? Itu sudah begitu nggak dicebokin lagi, langsung aja. Jangankan yang tidak dicebokin, tidak istinja, kadang yang istinja saja tidak sempurna, atau najisnya itu terkena ke pakaiannya. Itu sebab siksa kubur itu. Nah, itu juga harus dihindari. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Ini contoh bahwa amalan-amalan di dunia yang dilakukan oleh orang yang meninggal dunia akan bermanfaat ketika dia di alam barzah, akan memberikan syafaat, yaitu pertolongan bagi orang yang melakukannya. Adapun syafaat di alam akhirat, sebagaimana telah kemarin disampaikan, syarat-syaratnya yaitu semua itu atas izin dari Allah. Allah telah mengizinkan sang pemberi syafaat. Dan yang kedua, orang yang diberi syafaat itu harus orang yang diridhoi. Baik. Nah, macam-macam syafaat di akhirat. Yang pertama yakni syafaat yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat uzma, syafaat yang agung. Ada syafaat agar masuk ke surga tanpa hisab. Ada syafaat untuk mengangkat derajat seseorang di surga. Ada syafaat agar tidak masuk ke neraka. Ada lagi syafaat untuk keluar dari neraka. Syafaat uzma sudah kita bahas kan?
yaitu syafaat yang dilakukan hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul diminta oleh penduduk mahsyar, seluruh kaum muslimin dari kalangan umat para nabi, mereka berkumpul untuk meminta pertolongan kepada masing-masing nabi. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Rasul Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, semuanya tidak sanggup memberi pertolongan ketika berada di padang mahsyar. Namun ketika mereka mendatangi Rasul, Rasul lantas jatuh atau menjatuhkan diri bersujud, tersungkur di hadapan Allah. Dan Allah mengajarkan kalimat-kalimat pujian. Beliau bersujud sampai berapa waktu, entah berapa lamanya, lantas Allah mengatakan kepada Rasul, bangunlah dari sujud, permintaanmu akan dikabulkan, doamu akan diistijabah. Maka Rasul pun meminta syafaat, yakni untuk kaum muslimin dari seluruh umat manusia, bukan hanya umat beliau. Seluruh umat manusia yang muslim, baik termasuk yakni umat para nabi-nabi terdahulu, termasuk juga mendapatkan syafaat dari nabi. Ini syafaat al-uzma, syafaat yang paling agung. Ada lagi syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Kemarin sudah juga kita bahas ya. Ada seorang sahabat ketika di dunia, ada yang sudah didoakan masuk surga tanpa hisab. Siapa? Masih ingat? Ukasyah ya, itu Ukasyah. Nah, Ukaya dadi wedok nanti. Ya. Ukasyah salah satunya. Kemudian syafaat berikutnya mengangkat derajat di surga. Bahkan juga secara umum diangkat derajatnya di sisi Allah. Bukan hanya ketika di akhirat, termasuk ketika berada di alam barzakh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Abu Salamah ketika beliau wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Wahai Allah, ampuni dia, angkat derajatnya. Ini termasuk doa Rasul, dilakukan ketika beliau masih hidup di dunia untuk Abu Salamah. Itu juga termasuk syafaat. Yang keempat, syafaat agar tidak masuk ke neraka. Kemarin sudah, yaitu ashabul a'raf, mereka yang berada di antara tempat antara surga dan neraka. Sudah atau belum ini? Sudah insya Allah ya. Yang ashabul a'raf. Baik, kalau gitu kita coba buka di dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, pada ayat yang ke-46 Allah katakan, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Apa kata Allah? Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada takbir, dan di antara atraf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Assalamualaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Iya. Jadi ada tempat antara surga dan neraka. Tempat itu tinggi, namanya Al-A'raf. Dijadikan oleh Allah sebagai salah satu nama
surah Al-A'raf, tempat yang tinggi, karena seimbang antara dosa dan pahalanya sama, sehingga dia ditempatkan di situ. Kok bisa ya seimbang? Apa disengaja enggak? Enggak mungkin bisa disengaja. Dan ini sudah Allah tetapkan orang-orang yang berada di Al-A'raf. Rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, yaitu orang-orang yang mengenal masing-masing antara dua golongan itu, antara surga dan neraka. Kenal ya. Nah, kepada orang yang berada di surga, mereka ashabul a'raf ini mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian. Enak kon yo, wis mlebu surga. Dan dia pengen tentunya masuk ke dalam surga. Kemudian pada ayat berikutnya, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Apa katanya? Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim itu. Jangan kau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim, yaitu di mana? Di neraka. Ketika dia melihat orang-orang yang ada di neraka, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Wahai Rabb kami, jangan kau kumpulkan kami atau jadikan kami beserta orang-orang yang zalim. Mulai dari zalim yang ringan sampai dengan zalim yang paling berat. Mulai dari yang ringan, mendolimi diri sendiri, itu ancamannya neraka. Mendolimi diri, berbuat aniaya kepada diri sendiri. Wis dikai awak mulus dibatik, zalim enggak itu? Zalim itu. Dikai alis dikerik, nah itu zalim itu. Dan itu ancamannya neraka. Termasuk zalim kepada diri sendiri, perkara-perkara sunnah yang diremehkan, sampai kepada puncaknya yaitu zalim kepada Allah. Apa itu? Asyirku billah, syirik. Dan itulah zulmun azim, kezaliman yang amat besar, yaitu syirik. Maka di neraka ini ada penduduk permanen, ada penduduk tidak permanen, ya, tidak permanen sama permanen gitu aja, nggak ada semi permanen, nggak ada, cuman dua, permanen sama enggak. Yang permanen ini kekal di dalam neraka, terutama orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, yang dia kekal karena dia tidak bertauhid. Adapun selain dari itu, yaitu orang-orang yang berdosa besar, selain dari syirik dan kufur, atau mereka melakukan seperti membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, itu termasuk dosa-dosa besar. Sangat mungkin dia kelak nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, karena dia bertauhid. Baik, pada ayat berikutnya mereka diseru atau menyeru orang-orang yang kafir di kalangan ahli neraka. Wa nada ashabul a'rafi rijalan
ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Apa kata Allah? Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Iya, dia kenal itu penduduk neraka di kalangan orang-orang kafir waktu dia di dunia, dan dikatakan kepada mereka oleh ashabul a'raf, yakni ma aghna ankum jam'ukum, ma aghna ankum jam'ukum, tidak bermanfaat lagi apa yang dulu kau kumpulkan di dunia berupa emas dan perak, harta kekayaan. Ada nggak ketika itu hartanya? Ada atau tidak? Tidak ada lagi sudah. Jangankan di akhirat, ketika di alam barzah saja harta itu bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat, kecuali ahli warisnya memanfaatkan untuk ahli kubur itu. Mungkin ahli warisnya mensedekahkan atas nama orang tersebut, masih mungkin, dengan catatan orang yang meninggal itu tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Kalau dia berbuat syirik, semua apapun yang dilakukan oleh ahli waris atau keluarga yang masih hidup, termasuk sedekah di atas namakan orang yang meninggal itu, maka tidak bermanfaat karena berbuat syirik. Istilahnya sudah tidak punya nomor registrasi, ya. Berarti dia bukan member kalau begitu. Kalau sudah nggak member, berarti dia nggak punya akses untuk mendapatkan bonus royalti, pahala. Karena bisa jadi orang yang meninggal itu dapat royalti pahala karena amal yang dilakukan di dunia, sedekah jariyah yang dulu dia lakukan, anak yang soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, termasuk yaitu anaknya yang bersedekah atas nama dia, itu bermanfaat. Tapi dengan catatan orang tuanya itu bukan kafir dan bukan musyrik. Makanya sia-sia nek duwe bapak ibu mati gak sholat selama hidupnya, terus mari ngono mok dongakno, tiwas ngentekno duwe, ya kan, tiwas ngentekno bondo. Kenapa? Gak manfaat, gak ngefek sama sekali. Wong dulu orang tuanya gak sholat kok. Berarti kalau gak sholat apakah kafir? Sampai mati gak sholat, terus kita undang orang seluruh Surabaya, kasih duit supaya mendoakan dia, nggak masuk. Kenapa? Bukan membernya, karena dia bukan tergolong muslim, karena dia tidak sholat seumur hidupnya. Nggak, berhati-hati, jangan sampai kita kecolongan. Ada keluarga kita, apalagi orang tua kita, meninggal dalam keadaan tidak sebagai seorang muslim. Keluarkan hartamu, belanjakan kekayaanmu, bagaimana supaya orang tua ini mau sholat. Bujuken, Pak jenengan purun nopo supaya sakit sholat, kalau niki kepingin jenengan iku sholat, saya menawi jenengan gak ada keinginan nopo, nyuwun tolong, ayo monggo, keinginan jenengan tak turuti, aku kepingin lebih mana. Kalau kira-kira dia minta begitu, sampean turuti nggak? Supaya gelem sholat. Halo, lo bojone wis mati sing wedok kok. Karena kadang penghalang orang tua menikah lagi itu anak, nggih napa mboten?
Nah, iku jeritan hati sing ngomong nggih iku. Iku mungkin wis dudo arep rabi gak ya sungkan ambek anak. Pemene duwe anak wedok, pokoke bapak aja sampe rabi maneh. Awas kene rabi maneh. Sampeyan tak culno teko omah iki. Nggih napa mboten? Ya, orang Jawa bilang paribasane seperti itu. Artinya kalau ada orang tua ya sampai hari ini tidak sholat, apapun keinginannya turuti. Mungkin barangkali apa yang diinginkan itu kadang nggak masuk akal. Nggak apa-apa, tetap diusahakan. Wis nggih mboten napa-napa, kula usahakno. Langsung meneh khusyuk meneh Allah. Ya nggak apa-apa, yang penting dibiasakan ya kan, dibiasakan sholat nanti kan karena Allah, awalnya karena sesuatu. Karena orang itu sholat itu butuh jam terbang. Kita dulu kan begitu masih muda, anak-anak itu sholatnya terpaksa nggak? Halo? Terpaksa, wedi mbek wong tuwa, karena konco, atau mungkin karena pergaulan semua pada ke masjid, kita enggak masalah. Yang penting terbiasa, butuh jam terbang. Dari habit kebiasaan ini nanti akan menjadi karakter. Kita kalau enggak sholat enggak enak rasanya. Itu sudah melembaga dalam hati kita. Awalnya begitu. Nah kadang orang itu enggan tidak sholat karena dia enggak terbiasa. Kenapa orang tidak mau ke masjid sholat? Karena nggak biasa berangkat ke masjid. Setan itu merusak hati dan merusak pikirannya. Engko aku nang masjid, paling aku kok dilokno, dibully, ya kan? Kadang begitu. Gambarannya nang masjid itu ketokane wonge sangar-sangar e. Jenggot-jenggoten kabeh. Sangar e. Kadang setan itu membisikkan ke telinga mereka sehingga enggan pergi ke masjid. Apalagi dia trauma, dulu pernah dibentak ketika kecil sopo masjid, ketika dia rajin ke masjid waktu itu ada TPA, karena rame dibentak sama orang, trauma, akhirnya nggak mau pergi ke masjid sampai tua. Po masjid itu wong jahat-jahat. Kadang seperti itu. Makanya perlu ada pembiasaan dulu. Bagaimana caranya mau sholat, mau terbiasa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Ya, nah silakan itu diupayakan. Kita sebagai anak punya tanggung jawab besar agar orang tua ini termasuk orang-orang yang memiliki peluang untuk mendapatkan surga Allah, sekalipun beliau adalah orang yang bukan bersih dari dosa, bukan hanya dosa kecil, tapi juga mungkin dosa besar dia lakukan dan gak ngerti caranya tobat. Mungkin dia belum tobat dari dosa besarnya, tapi yang penting dia mati membawa iman, la ilaha illallah, itu yang penting. Sehingga apa? Sehingga kita masih bisa punya peluang untuk mendoakan mereka, karena doa itu bisa meringankan siksanya dia di alam barzah. Diringankan terus karena doa kita, termasuk amalan si mayit atau kita yang melakukannya. Di samping doa anak yang saleh, yaitu bersedekah atas nama orang tuanya. Nah ini termasuk syafaat. Baik, kembali kepada ashabul a'raf. Apa yang kau usahakan di dunia ini tidak bermanfaat lagi. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang selalu kau sombongkan itu tidak bermanfaat lagi bagimu. Nanti rata-rata orang itu sombong karena apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan dunia ini berupa kenikmatan, baik itu kedudukan ataupun harta, kekayaan. Makanya ada orang yang sombong karena harta kekayaan, dan sombong juga karena kedudukannya yang tinggi. Maka akhirnya kesudahan dari ashabul a'raf ini
yakni Allah memerintahkan mereka untuk memasuki surga. Dalam surah tersebut pada ayat berikutnya yang ke-49, ahaula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apa kata Allah? Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Iya. Orang-orang yang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, ahaula'il ladzina aqsantum la yanaluhumullah. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Maka kepada orang mukmin itu dikatakan, yaitu yang berada di atas A'raf, udkhulul jannah, masuklah kau ke dalam surga, la khaufun 'alaikum, tidak ada rasa takut khawatir bagi kalian, wala antum tahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Bagaimana kesudahan ashabul A'raf? Masuk kemana dia? Masuk ke dalam surga. Jadi karena pertolongan. Baik. Nah, kalau tadi yang mesti dia nggak masuk surga menjadi masuk surga. Sekarang syafaat Nabi untuk keluar dari neraka, berarti sudah masuk nggak ya? Iki wis ngicipi siksa. Ono sing suwe, ono sing sik dilu. Entah berapa puluh tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang sudah ribuan tahun disiksa di sana, tergantung perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tapi konsekuensi dari perbuatan dosa itu adalah keadilan Allah. Apa keadilan Allah? Ya ini siksa neraka. Justru itu bentuk keadilan Allah, dan Allah tidak mendolimi sedikit pun hamba-hambanya. Ya sesuai dengan kadar dosanya. Karena dosa besar itu banyak. Lah nek molimo dilakoni kabeh, yo maling, yo main, yo madon, yo madat, yo mabuk, minum, itu sing limo, bahkan lebih dari itu. Ya tentu siksanya lebih lama. Atau mungkin punya dosa besar cuman satu. Ya, sesuai dengan kadar siksanya nanti. Tapi sudah mengenyam betapa pedihnya siksa di dalam neraka. Maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena sebab apa? Syarat pertama yaitu karena tauhid. Dia tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Kalaupun dia pernah dulu lakukan, dia tobat dengan taubatan nasuha dan tidak akan pernah mengulang lagi. Makanya Nabi mengatakan syafaatku di hari kiamat adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar akan tetapi dia tidak menyekutukan Allah. Dalam riwayat Muslim ya, nomor 159 diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu, dan doa para nabi itu sudah dipakai ketika masih di dunia ini, digunakan. Lihat itu doanya Nabiullah Nuh ketika ditolak dakwahnya supaya tidak berbuat syirik kaumnya, cuman dapat pengikut satu perahu, jumlahnya 70 orang. Dikit atau banyak? Sedikit. Ditolak, maka doa mustajabnya dipakai.
minta kepada Allah supaya mereka diberi pelajaran, diturunkan azab banjir. Itu doa Nabiullah Nuh yang mustajab. Demikian pula nabi-nabi yang lain, Nabi Soleh, Nabi Hud. Bagaimana kesudahan kaumnya? Binasa. Demikian pula nabi-nabi yang lain, banyak kaumnya itu telah dihabiskan dengan azab Allah melalui yaitu doa para nabinya. Termasuk Nabiullah Musa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memakai fasilitas doa mustajab itu ketika berhadapan dengan Fir'aun. Nah, Nabiullah Muhammad tidak. Beliau menyimpan doa mustajabnya itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku sungguh tidak memanfaatkan doa tersebut, akan tetapi aku simpan doaku itu syafa'atan li ummati, sebagai syafaat pertolongan untuk umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini sangat perhatian besar kepada umat ini, menunjukkan beliau itu cinta kepada umatnya. Inilah kenapa beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemuka para nabi dan para rasul. Bahkan doa ini pun bermanfaat bukan hanya kepada umat akhir zaman, tapi umat-umat sebelum kita, yaitu syafaat pertolongan beliau kepada seluruh kaum muslimin, umat para nabi dan para rasul. Fahiya nailatun insyaallah, syafaat tersebut insyaallah akan sampai kepada umatku. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu siapa saja dari umatku yang dia meninggal la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat di hari kiamat, syarat pertama tidak berbuat apa? Syirik. Tapi banyak orang kepingin dapat syafaat Nabi, baca sholawat kepada Nabi, tapi ngelakoni syirik. Ada nggak? Banyak. Tiap hari sekalipun dia baca sholawat ribuan kali, pengen dapat sholawat, tapi dia berbuat syirik. Jangan berharap dapat syafaat Nabi di hari kiamat. Baik. Kemudian karena perbuatan dosa yang dia lakukan, maka mereka ini disiksa dalam neraka. Karena dia punya tauhid, tidak pernah berbuat syirik, akhirnya dikeluarkan dari neraka tersebut. Kemudian selanjutnya disiksa. Kenapa dia di neraka? Karena sebab dosa besar, tapi selain dari syirik. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi dan Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaat kuperuntukkan bagi umatku mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Tapi sekalipun demikian, wah aku sing penting gak berbuat syirik, nek liyane syirik nek ngono wis gak apa-apa lah. Jangan punya niat seperti itu ya, jangan nyolong ae tah, aku tak nyolong wis, sing penting gak syirik.
liyane aku tak korupsi, sing penting gak syirik. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang salah. Wis aku tak zina wae, sing penting gak syirik. Sing lanang nyolong, sing wedok dadi pelacur misalnya, sing penting gak syirik. Ingat, syaitan itu akan menggiring manusia ketika dia berbuat dosa besar, digiring oleh syaitan menuju kepada puncak dosa yang bernama syirik. Contoh nyolong, ahli maling, supaya gak ketangkep, ya apa carane iso ilang? Akhirnya ngelakoni ngelmu nang kuburan golek drijine bayi sing kait mati, dicolong digawe kesaktian. Kadang juga melakukan ritual-ritual kesyirikan. Atau dia kepingin kebal supaya kalau ketangkap aparat digebukin nggak luka. Akhirnya dia ngelakoni ilmu kebal. Nah, untuk proses mendapatkan seperti itu pasti banyak melakukan apa? Syirik. Digiring orang itu kepada syirik. Jangan beranggapan dosa, nggak apa-apa dosa besar, yang penting nggak syirik. Perempuan pelacur misalnya, nggak apa-apa tak jualan, yang penting nggak syirik. Kan Allah Maha Pengampun. Kalau dia tetap merajalela dengan perbuatan itu, digiring oleh setan menuju kepada kesyirikan. Wis umur 50, wis tuwa, ya apa carane supaya tetap awet nom? Akhirnya nang dukun masang sosok piro. Kalau sudah ke dukun masang seperti itu, syirik atau tidak? Syirik. Jadi pelaku-pelaku dosa besar itu digiring terus sampai syirik akhirnya. Wah, aku tak korupsi, ya apa caranya supaya gak konangan. Nah, saya harus punya ilmu. Akhirnya dia melakukan kesyirikan, ritual. Saya tak rebut kekuasaan, harus punya kedudukan. Sebelum dia dipilih, pergi kemana? Kuburan. Melakukan kesyirikan, minta kepada kuburan. Bagaimana supaya dia terpilih? Walaupun dengan segala macam cara. Ikhwatal iman aizakumullah. Nah, kita harus berusaha jangan sampai melakukan dosa besar, apalagi dosa yang bernama syirik sebagai puncak segala macam dosa. Tapi seandainya dalam kehidupan ini ada orang yang mati dia belum tobat dari dosa besar, selama dia tidak syirik masih berpeluang dia dikeluarkan dari neraka. Kemudian kalau dia sudah dikeluarkan dari neraka, kadang mereka ini sudah nggak rupa menungso, sudah gosong, garing, karena dibakar oleh Allah di neraka berjuta-juta tahun mungkin. Setelah keluar mereka dari neraka, kemudian dia disiram dengan air sungai surga, jadilah dia manusia yang ganteng lagi. Cuman mereka dijuluki yaitu jahannamiyun, mantan penghuni jahanam. Jahannamiyun kan telat kon biae kon seket mlebu kon. Iya rek aku mampir nanggone jahanam. Makanya mereka disebut jahannamiyun. Dalam sebuah riwayat Abu Dawud, coba dicek 4740. An Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, yakhruju qaumun min narin bisafaati Muhammadin, akan keluar nanti dari neraka karena sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannah, akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Wa yusammaunal jahannamiyyin, mereka dipanggil, disebut dengan julukan jahannamiyyin, mantan narapidana jahanam. Loh, neraka itu penjara nggak? Luwe nemen teko penjara, betul nggak? Ayo coba dibaca lagi. Dari Imran bin Husain dari Nabi SAW, beliau bersabda, dikeluarkan sebagian manusia dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan mereka dikenal dengan sebutan al-jahannamiyun. Apa? Al-jahannamiyun. Jahannamiyyin atau jahannamiyun. Pengen nggak dijuluki jahannamiyun? Tapi akhirnya mlebu surga. Halo, lumayan. Ya apa? Deal dah, bungkus. Ya jangan bercita-cita jadi jahannamiyun, jangan. Ya. Tapi kalau seandainya akhirnya masuk neraka, masih untung nggak? Seandainya orang itu masuk neraka, masih untung nggak termasuk kelompok jahannamiyun? Masih untung. Berarti dia keluar dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kalau sudah masuk ke surga nggak akan bisa balik lagi. Kalau yang di neraka itu masih bisa keluar, tapi kalau sudah masuk surga nggak akan bisa keluar lagi. Ya terus selama-lamanya di sana. Nggak ada yang keliru. Keliru kan duduk awakmu balik nyemplung kan. Nggak mungkin keliru. Akurat kok ini. Karena orang yang masuk surga itu ibarat sudah punya barcode semua. Jadi nggak mungkin keliru barcode-nya. Produk aja bisa keliru barcode, yaitu buatan manusia. Tapi kecil kemungkinan bisa keliru kalau sudah masuk datanya. Data dimasukkan, sudah apa namanya? Connect datanya, tidak ada miss dalam memasukkan data, nggak mungkin orang itu sampai keliru. Maka cerita-cerita dusta, termasuk juga ada yang malaikat keliru memasukkan atau mematikan jenazah, ya, atau malaikat pembawa ruh ini keliru, ruhnya ucul balik menek, ya kan. Nah itu tidak ada seperti itu, cerita-cerita seperti itu. Kok sampai ada yang keliru, duduk awakmu tiba jenenge podo bali okon, mangane wonge urip menek. Nggak ada malaikat sampai seperti itu. Karena malaikat ini makhluk Allah yang diberikan oleh Allah ilmu dan ketelitian dan selalu taat kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak mungkin melakukan pengkhianatan. Kalau manusia mungkin melakukan kekeliruan karena banyak kepentingan dan juga termasuk adanya pengkhianatan. Kalau malaikat tidak mungkin. Baik. Nah, siapa orang yang keluar dari neraka terakhir? Yang keluar dari neraka terakhir karena syafaat tadi, yaitu seorang laki-laki, bukan perempuan. Seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan berangkang. Dalam sebuah riwayat Bukhari, ya, silakan dibaca di atas, dari Abdullah, ia berkata, silakan langsung saja di depan. Dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang terakhir kali masuk surga dan terakhir kali keluar dari neraka adalah seseorang yang keluar dengan neraka. Lantas Tuhannya berkata, masuklah kamu dalam surga. Orang tersebut kemudian berkata, wahai Tuhanku,
surga sudah sesak. Wis penuh ae ya Allah. Surga wis pol. Ga ono maneh nggon. Ini yang dikatakan orang tersebut merasa gak kebagian tempat, wis ga ono kapling kosong ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Allah mengulangi firman-Nya hingga 3 kali. Namun si hamba terus menjawabnya dengan mengatakan, surga sudah penuh. Iya, surga sudah penuh. Padahal surga tidak pernah penuh, sebagaimana jahanam pun tidak pernah penuh. Akhirnya Allah memenuhi jahanam itu, nanti kita bahas neraka ya. Itu dengan meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam sampai akhirnya bercampur baur dan hampir pecah itu neraka jahanam. Dan mengatakan, "Qad cukup wahai Allah, bi'izzatika, demi keperkasaanmu." Gara-gara ditakoi jahanam itu, jahanam wis penuh enggak? Halim talati, ketika ditanya oleh Allah, sudah penuhkah kau jahanam? Selalu jahanam itu mengatakan, hal mim mazid, adakah tambahan wahai Allah? Selalu adakah tambahan? Akhirnya dincepno telapak kaki. Nah itu nanti kita akan bahas, sekaligus juga membahas tentang sifat-sifat Allah, sifat zatnya dan sifat perbuatannya, ketika nanti kita akan membahas neraka. Baik, dulu kita sudah pernah ketika membahas yaitu padang mahsyar ya, ketika Allah menyingkap betisnya. Nah ketika sekilas itu kita baca, kita bahas yaitu tentang sifat-sifat zat Allah. Baik, maka apa kata Allah Jalla wa'ala bagi orang tersebut? Maka Allah berfirman, sesungguhnya surga bagimu seperti dunia dikalikan 10. inilah tingkat surga yang paling rendah. Tingkat surga yang paling rendah adalah yaitu 10 kali lipat kenikmatan dunia. Jadi ini ono wong urip nang donya, nikmatin donya, mungkin dia jadi raja, penguasa bumi, 10 kali lipatnya. Itu surga yang paling rendah, yang paling ringan. Makanya tauhid itu penting enggak? Tauhid penting enggak? Penting. Sehingga jangan sampai orang jatuh kepada kesyirikan. Dan di sini pula sekaligus betapa pentingnya orang menuntut ilmu. Kenapa orang berbuat syirik? Karena kadang nggak ngerti, jahil dia, bodoh, dia hanya ikut-ikutan. Kau nang di harap nang Mbah Brojo, lapo ngeterno yukli, lu ngeterno tok awali. Engkau suwe-suwe nang gone kono kok pasti dia akan terfitnah. Iya yo hebat yo. Nah, ini. Akhirnya dia juga ikut. Akhirnya dia melakukan kesyirikan. Oh nang di aku golek iki lho supaya daganganku laris. Kon gak melok ta? Kapan kon rabi? Gurung oleh-oleh jodoh. Ayo aku duwe mbah. Duwe mbah-mbahan misalnya. Ikut sih, coba aku kepingin ero. Nah, awalnya dia ngikuti, ngenterkan. Walaupun dia awalnya nggak masuk, di luar, delok ya. Tapi ketemu orang-orang yang kesana cerita bahwa dia ini hebat, sakti, penasaran, pengen nyoba, gak duwe direwangi ngutang. Lama-lama jatuh kepada kesyirikan. Nah ini. Maka ilmu ini sebagai furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik menurut Allah dan mana yang buruk menurut Allah, bukan menurut manusia. Baik. Kemudian selanjutnya syafaat dari selain Nabi Muhammad. Kalau tadi semua itu dari Nabi kita Muhammad, sekarang syafaat dari selain Nabi Muhammad. Yang pertama, syafaat orang yang mati syahid untuk keluarganya.
Jadi ini bukan dari Nabi ya, tapi dari orang yang mati syahid. Atau kalau kita mati syahid, bisa memberi syafaat kepada keluarga kita. Atau ada keluarga kita, mungkin mbah kita, buyut kita, ada yang mati syahid, kemungkinan kita sebagai cucu masuk. Kenapa? Ternyata yang diberikan syafaat di antara anggota keluarganya itu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala jatah sebanyak 70 orang. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kita sebagai cicit, mungkin nggak masuk dalamnya. Ya semoga. Mungkin ada di antara orang-orang tua kita dulu, mbah kita atau buyut kita yang mati syahid, betul-betul berjihad di jalan Allah, membela agama. Nah kita termasuk, bisa jadi akan ditolong oleh buyut kita, didasarkan atas riwayat sahabat Al-Mi'dam bin Ma'di Karib, diantaranya di dalam surah di dalam hadis Tirmizi, coba dicek di nomor 1663, di Ibnu Majah nomor 2575, Ibnu Majah 2575, Tirmizinya 1663. Dari sahabat Miqdam Al-Ma'di Karib, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisyahid, bagi orang yang mati syahid, indallahi, di sisi Allah, yakni sittu khisalin, ada 6 keutamaan yang diperoleh dari akibat dia mati syahid itu. Silakan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bagi orang yang mati syahid itu, di sisi Allah ada 6 balasan. 1. Akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darah yang keluar. Yang pertama, yukfaru lahu awwala daf'atin, yakni diampuni dosa-dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Yang kedua, ia akan melihat tempatnya di surga. Wa yara maq'aduhu minal jannah, dia melihat tempat duduknya atau tempat tinggalnya di surga, ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Wa yujaru min adzabil qabri, dia dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia diberikan rasa aman dari al-faza', yaitu ketakutan al-akbar, ketakutan besar pada hari kiamat kelak. Dahsyatnya kengerian hari kiamat. Nah, orang yang mati syahid diberikan rasa aman. Kemudian yang ketiga, yang keempat, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Iya, wa yudha'u ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya tajul waqar, mahkota kewibawaan yang berisi batu-batu permata, zamrud, yakut. Berapa nilai satu yakut? Satu yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Al yakutu, satu yakut minha, yang ada di wakor tadi itu, di dalam apa? Yakni ini mahkota crown, ya kan? Mahkota itu crown ya, itu berisi batu-batu. Satu batu saja khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi sepatu yang mau jupuk situ, itu kena gawe tuku dunya. Ono enggak? Watune kaya apa kira-kira? Satu batu itu nilainya seperti dunia dan seisinya. Makanya banyak orang ngejar keutamaan ini.
Dan yang kelima, apa kata Nabi? Ia akan dikawinkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Iya, wa yuzawwaju snatain wa sab'ina zaujah. Dia dinikahkan dengan 72. Dinikahkan dengan 72 wanita min huril ain, dari jenis bidadari. Dinikahkan. Berarti ada yang menikahkan enggak? Ada. Siapa yang menikahkan? Allah yang menikahkan. Dinikahkan oleh Allah. Ada nggak orang yang dinikahkan dengan Allah ketika masih di dunia ini? Ada nggak? Ada. Rasulullah dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Siapa yang menikahkan? Allah yang menikahkan dari atas langit ketujuh, dari atas arsy. Dinikahkan Zainab binti Jahsy itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nanti orang yang mati syahid dinikahkan oleh Allah dengan bidadari 72. Dan yang keenam, ini yang saya maksud, yakni apa? Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Wa yushaffa'u, dan diterima syafaatnya fi sab'in, untuk 70 orang min aqaribih, dari orang-orang dekatnya, karib kerabatnya. Banyak 70 ini, bukan sedikit. Kalau kita mati syahid bisa menolong nanti kepada karib keluarga kita. Siapa yang ditolong? Kira-kira kalau antum mati syahid, siapa kira-kira yang didaftar ditolong? Halo? Siapa dhisik? Ketara iki, endi sing paling dicintai? Hah? Wong orang tua. Wis pira? Loro wisan. Mari ngono. Istri, mari ngono. Anak, ya kan? Wis karek ngitung anakmu pira? Karek ngitung bojomu? Ya, istri siji, anaknya akeh, ya kan? Taruhlah istrinya 4, orang tua 2, istrinya 4, berarti berapa? Hah? 6, anaknya 10, piro? 16, 16. Mungkin Pak D, Pak Le, Bule, Bude, saudara, ponakan RT, gak iso. RT, gak bisa, gak punya hubungan kekerabatan kok. Dari nasab dulu. Ya, siapa yang jadi ahli waris itu? Nanti termasuk dawil arham, itu termasuk juga karib kerabat. Neong Jawa ono misanan ono, ya kan? Ada minduan, termasuk karib kerabat nggak itu? Termasuk. Kalau misanan itu satu apa berarti? Satu mbak atau satu boyut misanan itu? Sepupu atau misanan? Satu mbak atau satu boyut? Hah? Satu mbah ya? Satu mbah. Kalau satu boyut? Minduan. Loh, satu boyut. Mungkin masih kurang. Kenapa? Karena itu bisa dikurangi. Dikurangi apa? Mereka yang mati dalam keadaan syirik. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, didel. Gak melebukon. Gak ono daftarmu. Ya. Gak punya register, nomor registernya gak ada. Ya, ini syafaat di luar Nabi Muhammad SAW. Baik. Selanjutnya yaitu, ini hadis yang lainnya dalam Sahih Abu Dawud, dengan secara singkat Nabi mengatakan, fa inni Nimron bin Utbah Ad-Damari, dia berkata, dakhalna ala Ummi Darda, aku masuk ke dalam rumah Ummu Darda, wa nahnu aitamun, waktu itu aku adalah seorang anak yatim, atau anak-anak yatim, berarti lebih dari satu. Faqalat, dan Ummu Darda berkata, fa inni sami'tu Aba Darda, sungguh aku telah
mendengar Abu Darda, yaitu suaminya, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusaffa'us syahidu fi sab'ina min ahli baitih, diberikan wewenang memberi syafaat bagi orang yang mati syahid fi sab'in, yaitu kepada 70 orang min ahli baitih, anggota keluarganya. Ini secara singkat, tidak disebutkan keutamaan yang ada di dalam orang yang mati syahid yang jumlahnya 6. Baik. Kemudian syafaat anak yang meninggal sebelum balik. Ini khusus untuk orang tuanya. Jadi kalau bapak ibu punya anak meninggal jumlahnya 3, syaratnya 3, dan meninggal belum balik, maka 3 anaknya ini nanti akan bisa menolong orang tuanya. Berarti syafaat bukan dari Nabi, tapi dari anak-anak yang meninggal. Dengan syarat berapa tadi jumlah? 3. Syarat meninggalnya apa tadi? Belum balik. Siapa kira-kira sing punya peluang ini? Halo? Meninggal anaknya ketika belum balik 3. Ada nggak di sini? Baik. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yamutu li rajulin thalathatun minal waladi fayalijan nara illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, tidaklah seorang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya dia masuk neraka, melainkan mereka akan menjadi al-qasam, pembebasnya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, kemudian dia punya peluang dikeluarkan dari neraka itu sebab 3 orang anaknya yang meninggal, tapi dalam keadaan belum balik. Lah nek wis balik kabeh yo duwe, kabeh mesti duwe anak, matine sakwise balik. Lho aku duwe anakku mati. Sing kesiji mati umur pira? Umur 50. Sing kelu umur pira? Umur 40. Sing ketelu umur pira? Umur 30. Soalnya barengan kabeh kecelakaan misalnya. Ya kalau seperti itu nggak masuk kriteria. Syaratnya belum balik. Lali gak dincepno listrike, mati, baterainya habis. Ya, jadi 3. Ya, dalam riwayat yang lain ada seorang wanita bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau 2? Apa jawab Rasulullah? Baca Bukhari 656. 656. Ketika itu para sahabiah minta supaya diadakan pengajian sepekan sekali. Ibu-ibu itu dari dulu pengen pengajian. Lumayan sepekan sekali, sebulan berapa kali? 4 kali ngaji bersama Rasul. Silakan. Diberitakan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beberapa orang wanita mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudilah Tuhan sediakan 1 hari untuk pengajian bagi kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan mereka. Lalu Nabi memberi pelajaran kepada mereka, sabdanya, wanita yang manapun yang kematian 3 orang anaknya, maka anak-anaknya itu menjadi dinding baginya dari api neraka. Bertanya seorang wanita, kalau 2? Jawab beliau, ya 2 juga. Ya 2 juga, kata Nabi. Berarti
Berarti mereka yang dua masih ada peluang untuk mendapatkan syafaat dari anak-anaknya yang meninggal belum balik. Ada yang dua? Halo? Siapa? Alhamdulillah masih ada yang dua. Makanya cari peluang ini. Bagaimana cari peluang ini? Gayo sina. Cobain mana? Ya, loh, membuat yang banyak aja belum tentu mendapatkan peluang ini. Ternyata apa? Semua anaknya hidup semua. Masa ada orang tua, ya Allah, beri aku anak ya Allah, terus matikan dia waktu belum balik. Nggak ada orang seperti itu. Gila. Kita udah bilang supaya punya anak, kita berharap anak kita ini sehat walafiat. Tapi kalau kita ini diberi oleh Allah karunia seperti itu, jangan dilewatkan. Mungkin bagi pasangan yang masih muda-muda ya, kan Nabi memerintahkan supaya punya banyak anak, terutama yang muda-muda. Yang wis tua-tua ini yang peluangnya kecil, ya walaupun bisa, tapi yang muda, jangan sampai orang itu berpikir pengen dibuntu, ya. Apalagi permanen, ada yang namanya vasektomi, tubektomi itu termasuk merubah ciptaan Allah, nggak boleh. Di dalam Islam, kalaupun dia itu pengen mengatur kelahiran, satu-satunya yang dilakukan adalah zaman Nabi al-azl. Azl. Kalau bahasa kedokteran itu apa? Coitus interputus. Nek jare wong Jawa tubo. Sing ngerti guyu. Ya, itu namanya azl. Itu yang dilakukan di zaman Nabi. Tapi kata Nabi apa? Kau azl atau tidak azl, kalau Allah menakdirkan kau punya anak, kau akan punya anak. Karena anak itu takdir. Nah, tidak terlepas semuanya dari takdir Allah, tapi jangan menutup rahmat Allah, jangan menutup peluang untuk mendapatkan anak banyak. Makanya sejak menikah kita disuruh milih wanita yang subur. Tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak, wal wadud, dan yang cinta kepada anak, senang kepada anak. Kenapa kata Nabi SAW? Fa inni mukatsiru bikumul umam, karena aku bangga dengan banyaknya umatku kelak di hari kiamat. Kita ini dianjurkan memperbanyak umat Rasul. Nah, dengan cara itu, insya Allah ada peluang. Makanya orang-orang dulu itu anaknya banyak-banyak. 10, 15 mati telu, 10 mati loro. Orang dulu itu. Sekarang nggak pengen punya anak banyak. Mustahil keluarin ngeluh. Ya, apalagi terikat dengan apa namanya perjanjian karena dia sebagai pegawai ya. Mungkin dia pegawai negeri, ada nggak batasan anak? Ada. Atau mungkin karena takut nanti nggak dapat tunjangan, karena apa? Karyawan itu hanya bisa diberi tunjangan berapa anak? 3. Ono sing 2, ono sing 3. Iku aku nek nambah maneh sano. 3 oleh, 2 gak oleh, sano. Banyak pertimbangan, banyak alasan. Padahal kita membuka peluang untuk mendapatkan syafaat melalui anak-anak kita. Baik, terakhir syafaat di luar Nabi SAW, yaitu syafaat dari Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini nanti bisa memberi syafaat kepada kita. Buka Muslim 771. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada para ahlinya, para pembacanya, para penghafalnya, para pengamalnya. Walaupun hanya sekedar membaca, itu tingkat yang paling basic, paling dasar. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah karena sebab membaca. Karena orang membaca Quran akan mendapatkan pahala pada tiap hurufnya yang dia baca. Sampai yang baca Quran oleh pahala nggak dapat. Jangankan Quran, baca hadis saja dapat pahala tiap huruf. Tidak. Kita dapat pahala karena mempelajari ilmunya, bukan tiap hurufnya. Dan kita baca hadis kan dituntut untuk paham. Karena orang yang menuntut ilmu itu harus paham dengan apa yang dia pelajari. Beda dengan Al-Quran. Sekalipun orang itu tidak paham, tapi karena yang dibaca adalah kalamullah, wahyu dari Allah, maka tiap huruf orang itu dijamin dapat pahala. Khususnya di sini ada 2 surat dalam Al-Quran yang bisa memberi syafaat bagi para pengamalnya. Surat apakah itu? Apa kata beliau? Yakni surat Bacalah Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Nabi menyebut Zahrawain. Zahrawain. Apa Zahrawain? Yakni surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ini surat sing dawa-dawa. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 pas. Panjang ayatnya. Suruh ngamalkan. Kenapa 2 surat ini? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti batu awan menaungi pembacanya. Karena orang di padang mahsyar butuh naungan. Karena matahari didekatkan oleh Allah dari kepala 1 mil jaraknya. Maka butuh kita naungan. Kelak di akhirat ada banyak orang dinaungi karena sebab apa? Mengamalkan 2 surat ini. Zahrawain, Al-Baqarah dan Al-Imran. Atau tidak menjadi awan, menjadi apa? Atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Seperti burung yang terbang, dia gempakkan sayapnya, ya, tapi nggak berjalan, terus konstan dia. Untuk apa? Membela para pengamalnya. 2 kelompok burung, entah berapa ribu burung. Mungkin dia sudah dinaungi dengan naungan Allah. Nah, dia jadi burung yang membela. Kenapa? Bisa jadi dia punya amalan lain. Di antara amalan lain yang menyebabkan dia dinaungi di akhirat, ada 7 kelompok manusia. Mulai dari imam yang adil sampai orang yang berzikir semata-mata karena Allah dan berlinang air matanya. Dia dapat kenikmatan dinaungi oleh awan dari amalan itu. Nah, tapi dia juga pengamal Al-Baqarah dan Al-Imran. Mungkin dia akan jadi formasi burung yang membela. Bacalah khususnya apa? Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya beroleh berkah. Beroleh berkah dan dengan tidak membacanya beroleh penyesalan. Menyesal kalau tidak mengamalkan Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah ini salah satu surat yang dapat dijadikan sebagai pembersih rumah kita dari syaitan. Ayo bersih-bersih. Ojo jebuek tok sing diresiki. Barang-barang halus nang omah itu perlu dibersih. Syaitan itu minimal apa? Supaya dia tidak ganggu kita dan keluarga kita. Paling tidak disuruh dia ke tempatnya, di pos-posnya, tidak berseliweran di kamar-kamar kita. Gimana? Ya biar di kamar mandi, karena itu tempatnya. Dan kita nggak mungkin baca Al-Baqarah di kamar mandi. Di mana lagi? Di wowong, tempat antara atap dan plafon. Wowongan itu tempatnya jin. Sampean kan nggak belakrak terus lapo, kecuali kan dari nikah.
Kalau sih gitu ya. Ya tempatnya tikus kan bisa membuat kebakaran. Makanya harus dibunuh tikus itu. Dan itu tempatnya di situ. Termasuk tempatnya syaitan. Nah minimal dia tidak berseliweran di kamar-kamar kita, di rumah-rumah kita. Nah itu dibacakan apa? Surat Al-Baqarah. Terutama jin-jin yang jahat, dia akan pergi lari. Mungkin yang ada di rumah kita adalah jin muslim, karena penghuni rumah muslim akan dihuni oleh jin muslim. Makanya kalau rumah itu sebelumnya ditempati oleh orang kafir, di situ ada jin apa? Jin kafir, burak, supaya keluar dia dari rumah itu. Makanya dibacakan surat Al-Baqarah. Dan pengamal Al-Baqarah, apa kata Nabi terakhir? Dan pembacanya tidak dapat dikuasai oleh tukang-tukang sihir. Tidak akan dikalahkan oleh tukang sihir, dukun, tukang santet. Nggak akan bisa mengalahkan kalau kita tiap hari mengamalkan surat Al-Baqarah. Makanya kalau takut disantet, ditenung, digendam, diuyak-uyak, dipelek, ya, amalkan surat Al-Baqarah. Nah ini salah satu yang akan memberi syafaat di akhirat, yaitu bacaan Al-Quran atau Al-Quran yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam. Semoga kita Bapak Ibu saudara sekalian termasuk orang yang kelak diberikan kesempatan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW dan juga dari amal-amal perbuatan kita tatkala hidup di dunia ini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.